Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Pasti adik-adik di rumah selalu semangat dan sehat kan? Nah adik-adik, kita akan mulai IMPA kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita mau pemanasan dulu ya bersama Kak Manda dan Kak Putra. Lagu pertama kita mau nyanyi lagu King Kong Badannya Besar. Mainkan musiknya Kak Putra. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Adik-adik, kita mau lanjut ke lagu kedua, yaitu Allahku Besar. Mainkan musiknya Kak Putra. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Ha ha. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Ha ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang pun ciptaannya. Ha ha. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Ha ha. Pasti adik-adik di rumah masih semangat kan? Kita mau lanjut ke lagu kita yang ketiga, yaitu Yesus Angkat Bebanku. Mainkan musiknya Kak Putra. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang ke laut. Adik-adik di rumah, kita akan masuk ke dalam ibadah kita, tapi sebelumnya siapkan dulu Alkitab dan Kidung Cerianya. Kalau sudah siap, kita akan menyanyikan lagu Mars Pelkat PA sambil bangkit berdiri ya adik-adik di rumah. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindu dan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami bekerja yang teguh setia, dengan sukacita mau merawat bagi kami, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan. Bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam percaya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan. Bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah.
Untuk membuka ibadah kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 354, Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Engkau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Adik-adik, kita akan berdoa meminta bimbingan Roh Kudus untuk menyertai impa kita pada hari ini. Lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi ini Engkau mengumpulkan kami kembali anak-anak-Mu untuk melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Engkau berkatilah Tuhan dari awal pertengahan hingga nanti selesai. Berkatilah agar kami dapat duduk diam mendengarkan firman-Mu dengan baik. Ampuni segala dosa yang telah kami perbuat, hanya ke dalam nama-Mu saja kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan membaca nats pembimbing kita yang terambil dari kitab Matius, pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-16. Dibuka ya kitabnya adik-adik, dari Matius 10, ayat 16. Kalau sudah, kita baca sama-sama ya adik-adik. Baik, 1, 2, 3. Lihat, Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 90, Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Oke, sekarang sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberikan hari yang indah hingga kami boleh bangun pagi hari ini dengan tidak kurang suatu apapun. Ya Bapa, jikalau sebentar lagi kami akan memulai impa kami, kiranya Engkau pimpin dan sertai kami dalam kami memulai impa hari ini, dan kiranya Engkau memberkati kakak-kakak yang akan melayani hari ini. Doa yang jauh pada sempurna ini kami alaskan hanya dalam nama Anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hai adik-adik, sebelum kita memulai firman kita pada hari ini, adik-adik siapin dulu Alkitabnya, lalu adik-adik buka dari Perjanjian Baru dari Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 9. Adik-adik sudah ketemu belum? Kak Jiren ulangi sekali lagi ya, Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 9. Kalau adik-adik sudah ketemu, mari kita bisa adik-adik juga baca ya di rumah, dan Kak Jiren juga baca. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu 3 hari Sabat berturut-turut. Ia menceritakan dengan mereka bagi-bagian dari kitab suci. Dia menerangkan kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu.
Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabung diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani dan yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan kekacauan kota ini. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapi Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak ditemukan, keduanya mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar kota, berteriak-teriak katanya, "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang kemari." Dan Yason menerima mereka penumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Amin. Hai adik-adik, hari ini Kak Iren mau bercerita tentang Rasul Paulus dan Silas. Nah, sebelumnya adik-adik udah pernah dengar belum cerita Rasul Paulus dan Silas? Mereka itu siapa ya? Nah, adik-adik, Rasul Paulus dan Silas itu adalah pengikut Tuhan Yesus yang sangat setia. Kemanapun ia pergi, dia selalu memberitakan kebenaran tentang Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, tantangannya sangat besar nih, karena banyak orang yang tidak selalu diterima baik dengan adanya pemberitaan Injil Kristus itu. Pasti ada saja orang yang tidak suka, tetapi ada juga orang yang menerima dan suka tentang pemberitaan Injil ini. Nah, suatu ketika adik-adik, Rasul Paulus dan Silas ini sedang ada di sebuah kota yang bernama Tesalonika, di mana Tesalonika itu ada semua ibadat Yahudi, dan Rasul Paulus dan Silas ini berada di sana selama 3 hari berturut-turut mereka untuk berceritakan tentang Tuhan Yesus. Tapi ini adik-adik, selama Rasul Paulus dan Silas bercerita, ada beberapa orang Yahudi ini yang iri hati, karena banyak orang di sana mendengarkan cerita itu, mereka menjadi bertobat, dan lalu mereka itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus karena tentang cerita yang diceritakan oleh Rasul Paulus dan Silas. Dan akhirnya nih adik-adik, mereka orang Yahudi itu sangat marah dan mengajak orang-orang yang jahat, yang badan-badannya besar itu, untuk mencari Rasul Paulus dan Silas ini untuk dihukum. Tapi mereka itu tidak ditemukan adik-adik. Namun selama mereka mencari, ada yang mereka malah menimpa seseorang di sana nih adik-adik, yang bernama Yason. Nah, siapa sih Kak Iren Yason? Nah, Yason itu adalah orang yang di rumahnya itu dipakai untuk Rasul Paulus dan Silas ini untuk menginap, dan beberapa orang lainnya. Sehingga jadi mereka itu jadi Rasul Paulus ini dan Silas itu menginap di rumah Yason. Tetapi adik-adik, orang-orang Yahudi itu dan orang yang penjahat-penjahat besar itu malah menyeret Yason ke tengah kota, dan dia Yason juga untuk diadili juga. Dan karena Yason ini sudah membiarkan Rasul Paulus dan Silas tinggal di rumah Yason. Nah, mereka juga pun berteriak-teriak mencari Rasul Paulus dan Silas. Nah, cari Rasul dan temannya. Tapi adik-adik, Yason ini malah kena musibah nih adik-adik. Malah orang Yahudi ini malah menyakiti Yason, sehingga Yason ini hingga diseret. Adik-adik, kesian ya Yason. Apa itu perbuatan baik? Tidak ya adik-adik, itu sangat buruk sekali sangat buruk banget adik-adik untuk orang-orang Yahudi di sana ya adik-adik. Karena mereka memanggil orang tidak baik-baik, mereka berteriak-teriak, mereka langsung menyeret-nyeret Yason, dan akhirnya mereka menyakiti Yason. Nah, adik-adik, kalau menurut adik-adik, Yason sama Rasul Paulus ini
berhenti nggak ya memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang Yahudi? Atau Rasul Paulus dan Silas ini menjadi takut nggak ya? Nah, adik-adik tahu jawabannya tidak. Rasul Paulus dan Silas ini malah tidak takut memberitakan Injil Kristus ini kepada orang Yahudi. Padahal nih adik-adik, ya Rasul Paulus ini dan Silas ini, mereka ini sudah membuat keributan dan sudah menyimpan orang yang di sana yang bernama Yason. Nah, Rasul Paulus ini dan Silas ini tetap memberitakan Injil Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi karena mereka itu berani. Mereka itu percaya kalau Tuhan Yesus itu bakal menolong mereka karena Roh Kudus itu selalu bekerja untuk mereka karena mereka hanya memberikan tugas yang ditugaskan pada untuk memberitakan Tuhan Yesus dan menceritakan kepada orang Yahudi. Dan Yason juga sangat berani karena mereka juga Tuhan Yesus juga memberi Roh Kudus kepada Yason karena mereka memberikan kesaksian kalau Rasul Paulus ini dan Silas ini tidak bersalah karena mereka benar untuk memberitakan cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, contoh untuk dalam kehidupan sehari-hari itu adik-adik lihat seperti Kak Iren. Nah, contohnya seperti Kak Iren. Kak Iren ini adalah guru sekolah minggu, di mana tugas Kak Iren ini untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada adik-adik dan kepada semua orang. Pasti adik-adik bertanya, Kak Iren takut nggak? Kak Iren nanti kalau misalkan Kak Iren membuat keributan, Kak Iren tetap melanjutkan nggak? Atau Kak Iren takut nggak kalau Kak Iren menyampaikan firman Tuhan lagi kepada semua orang? Tentunya Kak Iren menjawab tidak, karena adik Kak Iren itu percaya kalau Tuhan Yesus itu dan Roh Kudus itu selalu menolong Kak Iren, selalu percaya kepada Kak Iren, dan Kak Iren itu benar untuk menyampaikan pesan untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada adik-adik. Nah, juga seperti adik-adik yang ada di rumah, mungkin adik-adik yang ada di rumah mungkin masih ada yang takut untuk memberitakan firman Tuhan kepada teman-temannya dan kepada orang tua, mungkin kepada saudara-saudara, mungkin adik-adik masih belum berani untuk menceritakan. Tapi adik-adik harus percaya, adik-adik itu harus, Tuhan Yesus itu mau adik-adik seperti Rasul Paulus dan Silas yang berani, mereka percaya dan tidak takut untuk memberitakan firman Tuhan kepada seluruh teman-teman adik dan yang ada di sekitar adik. Nah, jadi adik-adik juga di sini harus berani, dan adik-adik juga harus percaya diri kalau adik-adik itu bisa untuk menyampaikan pemberitaan firman Tuhan kepada teman-teman adik. Dan adik-adik juga tidak boleh takut, pokoknya adik-adik harus berani. Seperti Kak Iren juga berani loh menyampaikan, memberitakan tentang Tuhan Yesus, tentang kebaikannya ya adik-adik. Nah, adik-adik ini juga diingatkan lagi nih mama Tuhan Yesus kalau adik-adik itu harus percaya, adik-adik harus berani untuk seperti Rasul Paulus dan Silas ini nih adik-adik ceritanya, untuk adik-adik selalu memberitakan kepada seluruh orang-orang di luar sana untuk menceritakan kebaikan tentang Tuhan Yesus dan karya-karyanya, bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat untuk adik-adik. Begitu adik-adik, percaya ya kalau Tuhan Yesus itu selalu menolong adik, selalu memberi Roh Kudus kepada adik-adik. Berarti adik-adik, oke, firman Tuhan hari ini kita sampai sini dulu ya adik-adik. Jangan lupa mengerjakan aktivitasnya. Dadah, selamat hari Minggu. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Aktivitas minggu ini adalah adik-adik menceritakan salah satu cerita tentang Tuhan Yesus yang ada di Alkitab secara singkat.
Setelah selesai dikerjakan, adik-adik bisa mengumpulkan videonya ke kakak lain di lingkungan masing-masing ya. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan ya. Untuk merespon firman yang telah kita dengar, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 36, Yang Jagaku Selalu. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amat baik. Sekarang kita mau doa syafaat, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa untuk firman yang sudah Engkau berikan kepada kami di minggu hari ini. Ya Bapa, biarlah firman yang telah disampaikan bisa kami laksanakan di kehidupan sehari-hari kami ke depannya ya Bapa. Ya Bapa, jikalau hari ini juga kami mau berdoa untuk kedua orang tua kami, berikanlah kedua orang tua kami kesehatan, kekuatan yang daripadamu ya Bapa. Jauhkanlah segala sakit penyakit dari kedua orang tua kami ya Bapa. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang di luar sana yang mungkin sedang sakit. Kiranya Engkau sembuhkan, pulihkan teman-teman kami yang sedang sakit. Berkati segala obat yang mereka minum agar mereka bisa sehat kembali dan mereka bisa beraktivitas seperti biasa. Ya Bapa, pada pagi hari ini juga kami mau berdoa untuk Kakalayan Pelkat PA ya Bapa, kiranya Engkau juga memberikan Kakalayan Pelkat PA kesehatan yang daripadamu ya Bapa, agar mereka bisa selalu melayani kami dengan baik tanpa kurang apapun. Ya Yesus, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, kiranya Engkau juga memberkati segala program dan rencana yang akan gereja kami lakukan, biarlah semuanya itu berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Ya Bapa, siang hari ini juga kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa, terlebih untuk pemimpin kami dari tingkat pusat, tingkat daerah, kota hingga kabupaten ya Bapa. Kiranya Engkau memberikan mereka hikmat bijaksana yang daripadamu, agar segala keputusan yang mereka ambil itu merupakan keputusan yang daripadamu ya Bapa. Ya Bapa, begitu banyak yang kami minta padamu. Doa yang jauh pada sempurna ini kami alaskan hanya dalam nama Anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Tata cara pemberian persembahan, adik-adik dapat memasukkan persembahan adik-adik bersama dengan amplop persembahan orang tua. Jangan lupa di depan amplop dituliskan impa tanggal berapa dan jumlahnya berapa ya adik-adik. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 217, Beri Padanya. Padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu telah memberikan persembahan. Berkatilah persembahan yang telah kami berikan, berkati tangan-tangan yang memberi agar dapat berguna untuk pelayanan dan kesaksian-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, hari ini kakak akan menyampaikan warta Pekat PA. Yang pertama, kakak ingin berterima kasih kepada adik-adik karena sudah melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari ini. Nah, adik-adik, tadi kan ada aktivitasnya, jangan lupa ya, dilaksanakan aktivitasnya. Kemudian tadi juga sudah memberikan persembahan, adik-adik bisa menggabungkan persembahannya dengan persembahan orang tua dalam amplop, kemudian bisa dituliskan persembahan IMPA tanggal berapa dan juga jumlahnya berapa. Baik adik-adik, selanjutnya kakak ingin menginfokan kembali kepada adik-adik yang meminta nilai agama. Adik-adik bisa mengerjakan tugas, bisa mengerjakan ulangannya yang sudah diberikan kakak layannya, oke? Nah, bagi adik-adik yang masih belum menerima info tentang ulangan, nah adik-adik bisa menghubungi kakak layannya di lingkungan masing-masing supaya bisa diberitahu tentang ulangan penilaian tengah semester ganjil untuk tahun 2021-2022. Oke. Nah, selanjutnya kakak ingin menyampaikan minggu depan kita akan mengadakan suatu acara nih adik-adik. Adik-adik tahu nggak apa? Iya, kita akan mengadakan perayaan HUT Pekat PA yang ke-62 adik-adik. Nah, adik-adik, jadi jangan lupa ya, minggu depan adik-adik ikut ibadah hari Minggu pelayanan anak di tanggal 19 September lewat Zoom, karena kita akan merayakan HUT Pekat PA yang ke-62. Oke adik-adik, jangan lupa ya. Baik adik-adik, sekian warta Pekat PA dari kakak. Tetap jaga kesehatannya adik-adik, tetap rajin sekolah, dan juga tetap rajin mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Terima kasih. Sekian warta Pekat PA dari kakak. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk mengakhiri impak kita pada hari ini, kita akan menutupnya dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 206, Kita Harus Membawa Berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi terang pagi dan remang jadi siang. Sekarang kita mau mengakhiri impak kita, tapi sebelum mengakhirnya kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami hari ini sudah melakukan impak ya Bapak. Terima kasih Engkau telah memimpin kami dari awal impak kami hingga akhirnya. Ya Bapak, biarlah firman yang kami dapat hari ini bisa kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Jikalau sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami ya Bapak, kiranya Engkau pimpin, lindungi, dan sertai kami dalam kami melakukan aktivitas kami sepanjang minggu depan. Hingga minggu depan kami boleh bertemu kembali di impak kami ya Bapak. Ya Bapak, doa yang jawab pada sempurna ini kami alaskan hanya dalam nama Anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.